wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Malik Ibrahim, pendamping Kecamatan Woni Tenggara, Kabupaten Pulau Kepulauan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi di P2K2 ini. Tapi sebelum kita membawa materi ini atau kita menyimak materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya berjalan lancar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di materi sebelumnya tentang masalah penelantaran dan eksploitasi anak itu kita sudah bahas, ya. Sekarang ini kita akan berbicara tentang disabilitas. Apakah hubungan antara penelantaran anak dan disabilitas? Yaitu pada objeknya, yaitu bahwa dilarang untuk kita mengeksploitasi atau mengabaikan hak-hak daripada penyandang disabilitas, ya. Jadi dalam materi ini hal-hal yang perlu kita pahami adalah apa itu penyandang disabilitas, ya. Yang kedua, apa hak-haknya, jenis-jenisnya apa saja itu disabilitas, ya. Oke. Nah, jadi kita mulai dari apa itu disabilitas. Jadi disabilitas itu, ya, kalau ibu-ibu pasti di sekitar kita di kampung ini pasti sudah ada, ya. Ada disabilitas. Ada. Ya. Ada. Apa-apa ya kira-kira menurut asumsinya ibu-ibu sekalian, apa itu disabilitas? Cacat. Ya, cacat, ya. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa penyandang disabilitas itu yang dimaksud adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, ya, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan kesulitan berproses secara penuh efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Ini di Undang-Undang 08 tahun 2015 dijelaskan juga, ya. Jadi fisik, mental, intelektual, dan yang lain-lain. Yang mana selayaknya disabilitas itu seperti kita juga, karena mereka itu sebagai insan yang apa namanya, ya, manusia yang seperti selayaknya juga kita, maka mereka juga punya hak, ya. Jadi kita akan membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ibu tahu apa penyandang hak disabilitas? Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa hampir sama dengan kita mempunyai hak juga di negara ini. Yang pertama adalah hak untuk hidup, itu hak, ya. Jadi kita juga kalau membunuh disabilitas, ya, itu sama dengan kita membunuh juga sama manusia lainnya. Mereka juga punya berhak untuk hidup, bebas dari cercaan, ya. Kita harus rubah mindset Bapak Ibu sekalian bahwa disabilitas itu bukan sesuatu yang unik, tapi kita harus merubah persepsi kita bahwa disabilitas itu adalah kita, ya. Jadi dia harus bebas dari cercaan, jangan lagi ada yang menghina, itu kenapa itu, ya. Kemudian mendapat perlindungan sama seperti juga kita yang normal, bahwa mereka juga harus mendapatkan perlindungan, ya. Perlindungan, entah itu perlindungan apapun. Yang kedua, mendapat bantuan hukum. Jadi mereka juga berhak untuk diterapkan supremasi hukum. Mereka juga dibekali oleh hukum sama dengan kita bersekolah, ya. Tapi ada hal yang penting di sini, bahwa disabilitas itu rata-rata disiapkan namanya SLB, ya. Dia bukan di sekolah umum, tapi sekolah apa? Luar biasa. Luar biasa pintar ibu ini, ya. Ibu ini memang hebat. Oke. Inilah hidup sehat, ya. Jadi mereka juga punya hak untuk hidup sehat. Jangan sekali-kali kita pergi untuk mengotori atau tidak merawat yang baik. Kemudian beribadah, mereka juga itu mempunyai hubungan vertikal sama aja dengan kita beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berolahraga. Jadi disabilitas itu punya hak olahraga. Jangan mentang-mentang karena keterbatasan ini itu tidak bisa berolahraga, karena itu kesehatan itu adalah hak kita bersama. Jangan bebas dari kekerasan, ya. Ini sama halnya dengan materi sebelumnya, anak juga itu harus bebas dari kekerasan, ya, atau eksploitasi. Ini sebenarnya eksploitasi. Tidak dikucilkan. Sebagian kita melihat disabilitas itu sebagai seorang yang unik, sehingga kita kadang anak ibu-ibu sekalian, kita melihat disabilitas, kita hina, kita
kita kucilkan karena dia tidak sama dengan kita yang lengkap secara keutuhan, itu hal yang salah, ya. Kemudian diperlakukan sama dengan orang lainnya, sama. Kenapa ini semua? Artinya diperlakukan sama dengan orang lain karena memang adalah mereka hanya karena keterbatasan ini, tapi kita adalah sama-sama manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, disabilitas juga itu dibagi, ya, tingkatan-tingkatannya, atau bukan tingkatannya, jenis-jenisnya. Jadi di sana ada namanya disabilitas fisik. Bapak Ibu sekalian tahu disabilitas fisik? Nggak ada kakinya. Contoh, ya, nggak ada kakinya, atau ya intinya yang berupa dia fisik, ya. Itu. Yang kedua adalah disabilitas netra. Rabun. Netra itu ada rabun, ada yang tidak bisa melihat sama sekali, dia punya ini pilihnya ini mengecil, ya, yang tidak bisa. Ada juga yang rabun-rabun, ya, begitu. Ya. Disabilitas tunggu bicara. Tahu tunggu bicara? Boko. Pertama itulah boko kalau bahasanya kita, ya, Iya. tuli, dan dia tidak bisa bicara. Ya. Tungu atau rungu. Ya betul. Itulah disabilitas intelektual atau Down syndrome. Ini kayak kalau di masyarakat kita sudah banyak, ya. Ya, Down syndrome itu kayak dia bodoh begitu, susah untuk berkembang dan ini. Itulah disabilitas mental atau hiperaktif. Tahu hiperaktif ini? Nakal. Hiperaktif ini, hiper itulah melebihi keaktifan, sehingga dia ini kalau dia ada kayak gila-gila, ya, gitu, ya. Ya. Jadi di jenis disabilitas juga ini ada namanya klasifikasi. Jadi disabilitas itu ada namanya berat, ya, ada namanya disabilitas biasa, ada namanya disabilitas sedang, ada juga disabilitas berat. Berarti dia mencakupi keseluruhannya. Apa itu disabilitas berat? Yaitu penyandang disabilitas yang, ya, kedisabilitasnya sudah tidak dapat lagi direhabilitasi, ya, maksudnya tidak bisa lagi kita obati, sudah memang pada dasarnya sudah begitu, dan di kehidupan seharinya sepanjang hidupnya dia bergantung kepada orang lain dan tidak bisa mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, ya, macam makannya, ya, cara apanya segala macam dia bergantung kepada orang lain, ya. Jadi dan tadi disabilitas, karena dia adalah disabilitas berat, Bapak Ibu sekalian, maka dia juga mempunyai kelainan yang khusus terhadap disabilitas berat, ya. Seperti di bawah ini, ya, Bapak Ibu lihat di flowchart ini, ialah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikannya sehari 2 kali. Ya. Jadi keseluruhan instrumen yang lakukan adalah keluarga, ya, orang tua kalau sudah itu, atau kita semua kita mempunyai kewajiban untuk merawat mereka, ya, merawatnya dengan pola-pola ini, kesehatan sampai mengajarkan nilai-nilai spiritual. Bukan karena dia disabilitas kita abaikan begitu saja, enggak, tetap harus kita adakan pendekatan kita lain yang baik, ya. Oke. Termasuk diperabot di dalam rumah, ya, ada standar disabilitas, tidak semua harus ada ini. Sampai di penyelenggaraan pemilu pun disabilitas itu diberikan mereka kekhususan untuk supaya bisa menyalurkan hak suaranya. Seperti TPS harus ada disabilitas, ya, begitu. Apa perbedaannya ketika di rumah? Ya harus disiapkan, ya, akses atau cara mereka untuk berinteraksi itu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa kita samakan dengan manusia umum dalam ini. Pertama, pendataan roh yang menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi udara yang cukup pada penyandang disabilitas. Kedua, perabot dalam rumah, lemari pakaian dan harus dapat diakses oleh disabilitas itu. Jadi kayak piringnya, lemarinya, jangan kita samakan bahwa harus ini, tidak. Dia harus bisa akses. Termasuk peletakan dan penempatan barang-barang jangan dipindahkan, apabila dipindahkan harus diinformasikan kepada dia. Karena contoh, mereka kalau yang disabilitas netra ini, dia hanya mengandalkan insting, ya, kebiasaannya. Oh, di sini kukuku, di sini gelasku, ya.
apabila kita mau merubahnya, maka harus sampaikan, jangan sampai dia kesusahan untuk mencari barang-barang yang diinginkan itu. Ya. Kedua, adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Oke, ventilasi itu harus cukup ya, supaya sirkulasi udara ya. Oke. Ini di rumah. Pelayanan disabilitas berat di masyarakat adalah pertama, dimudahkan seluruh administrasinya ketika pengurusan administrasi apapun. Yang kedua adalah memberikan informasi dengan akta kelahiran ataupun KTP dari pihak kelurahan RT. Yang ketiga, memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Itu harus juga kita mudahkan, sehingga alhamdulillah pemerintah kita itu menyediakan seluruh transportasi umum itu ada khusus untuk disabilitas. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa naik di busway ya. Itu memang ada khusus untuk wanita hamil dan wanita dan disabilitas. Maka tidak berhormatlah orang kalau dia tiba-tiba duduk di tempat disabilitas. Itu melanggar, tidak beretika, itu tidak manusiawi ya. Oke. Jadi penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, itu harus catat. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya, itu kedua. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. 3 poin itu ya harus kita jadikan itu sebagai pedoman dasar kita untuk bagaimana kita melihat penyandang disabilitas. Ya, saya rasa begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Saya rasa saya cukup. Kalau seandainya ada yang belum dipahami, dimanapun kita berjumpa, entah dalam saya mengawal apapun, maka Anda bisa bertanya Bapak Ibu sekalian. Iya. Sebelum kita tutup materi P2K2 kita ini, kita akan ketemu di bulan selanjutnya. Terlebih dahulu mari kita ucapkan terima kasih. Dan juga sangat berterima kasih Bapak Ibu sekalian bisa hadir ya. Walaupun yang tidak bisa hadir itu mungkin ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Alhamdulillah ya. Jadi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.